Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di mata kuliah Desain Pembelajaran Biologi oleh saya sendiri, Najah Solah MPD, dari Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Oke, langsung saja untuk agenda kuliah kita pada minggu pertama ini. Yang pertama ada kontrak kuliah, yang kedua RPS, yang ketiga ada penilaian dan penugasan, dan yang terakhir ada peraturan kuliah. Karena di sini kita akan untuk awal ini, untuk pertemuan awal ini, kita hanya membahas tentang peraturan kuliah saja, bagaimana untuk kuliah kita selama 1 semester, kontrak kuliah kita selama 1 semester, terus dalam RPS, mempelajari RPS, bahwasanya materi apa yang akan kita pelajari selama semester, materi apa yang akan kita dalami dan kita pahami. Kemudian untuk pengampu mata kuliah desain pembelajaran biologi, karena di semester 5 ini ada 6 kelas ya, jadi kita di IPA biologi ini ada 2 pengampu untuk desain pembelajaran biologi. Yang pertama itu ada Ibu Neneng Agustiningsih MPD, dan kedua ada saya sendiri. Nah, untuk saya sendiri ini akan mengampu di kelas E dan F, sedangkan untuk Ibu Neneng kelas A, B, C, dan D. Sudah tidak asing lagi ya melihat dua dosennya yang ini, yang pastinya cantik karena perempuan. Nah, ini biodata saya, mungkin yang belum kenal saya atau yang sebelumnya belum pernah belajar dengan saya di semester-semester sebelumnya. Saya Najah Solehah, SSI MPD, kelahiran di Lombok Tengah. Mungkin ada yang dari Lombok Tengah. Alamat email najahsolehah@uinmataram.ac.id. S1 Biologi di Universitas Islam Malang, dan S2 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Malang. Adapun kontrak kuliah kita pada minggu ini untuk semester ke depan, mata kuliah desain pembelajaran biologi ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 150 menit. Jadinya kita akan belajar setiap pertemuan itu selama 150 menit. Meskipun mungkin tidak semua kita pakai waktunya, karena nanti akan ada pembahasan untuk misalnya untuk melakukan tugas, karena ada proyek dan lain sebagainya. Jadinya tidak serta-merta kita akan kuliah selama 150 menit. Kemudian ada kehadiran dan sistem perkuliahan. Jelas kehadiran minimal yang kehadiran itu 75% ya selama 1 semester. Kemudian sistem perkuliahan kita sudah jelas ya, perkuliahan kita itu menggunakan daring. Dan kita kan sudah belajar daring sudah hampir berapa semester ini, dari 2020 sudah mau 3 semester ini kita akan melaksanakan perkuliahan daring, jadinya kan sudah tidak asing lagi nanti. Kemudian ada kesiapan dan penanggung jawab kuliah. Nah, kesiapan ini apa? Kesiapan materi, kesiapan belajar, dan lain sebagainya. Dan penanggung jawab mata kuliah tentu nanti akan ada penanggung jawab mata kuliah itu dari Kosma atau siapapun yang kita tunjuk salah satu untuk penanggung jawab mata kuliah. Penanggung jawab mata kuliah di sini maksudnya adalah ketika nanti ada yang
ada yang mau izin atau tidak bisa mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya, atau mungkin nanti dosennya lupa di jam itu ada kuliah, nanti bisa diingatkan oleh penanggung jawab mata kuliahnya dan lain sebagainya nanti untuk aturan-aturan yang lain. Kemudian nanti akan ada peraturan kuliah daring. Nah, peraturan kuliah kita nanti seperti apa untuk selama 1 semester, nanti akan kita bahas. Nah, ini sistem perkuliahan kita. Karena daring, kita menggunakan beberapa platform. Di sini ada platform utama dan platform pendukungnya. Nah, platform utamanya adalah kita memakai WhatsApp tentu ya, dan saya rasa semua di kelas ini sudah mempunyai WhatsApp. Kemudian Google Classroom juga, karena di semester awal-awal daring dulu kan juga sudah pernah ya memakai Google Classroom. Kemudian LMS UIN Mataram, sudah pasti, apalagi ini kan aplikasinya pasti sudah punya semua nih di HP-nya untuk aplikasi modal. Kemudian platform pendukungnya kita akan memakai Google Meet. Nanti untuk perkuliahan kita, jika ada presentasi dan lain sebagainya, kita akan menggunakan Google Meet. Dan Google Meet ini sebenarnya tidak bisa kita laksanakan setiap pertemuan ya. Mungkin kita akan melaksanakan Google Meet ini hanya 3 kali pertemuan jika memang itu mendesak untuk dibutuhkan, karena memang maksudnya gini, supaya tidak kalau terlalu sering nanti kan takutnya kuota kalian untuk ikut Google Meet jadi habis kan, itu loh maksudnya, untuk meringankan saja. Kemudian kita akan memakai YouTube. Misalnya nanti ketika ada video presentasi atau tugas video dan lain sebagainya, jika terlalu berat untuk mengirimkan filenya, bisa menggunakan link YouTube. Nah, ini aplikasi Google Classroom. Google Classroom-nya sudah Ibu buat. Nah, silahkan masuk. Tinggal diklik linknya itu. Diklik linknya. Untuk yang di kelas E silahkan klik linknya untuk kelas E, dan untuk kelas F silahkan diklik untuk link kelas F. Ini ketika sudah diklik nanti langsung gabung ya. Nanti akan langsung gabung di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian ini merupakan topik yang akan kita pelajari, materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, ini topik untuk setiap pertemuannya. Yang pertama jelas ya, ini sedang kita laksanakan kontrak kuliah. Yang kedua, ini ada orientasi pembelajaran biologi. Yang ketiga, merancang analisis kebutuhan. Yang keempat, model-model desain pembelajaran biologi. Yang kelima, mengenal permasalahan pembelajaran biologi. Keenam, perumusan tujuan belajar, klasifikasi tujuan belajar, dan kompetensi dasar. Yang ketujuh, yang ketujuh ini adalah pengembangan sumber dan media belajar. Jarin itu bukan ya, salah typo. Sebenarnya yang ketujuh ini adalah pengembangan sumber dan media belajar. Yang kedelapan kita ada UTS, nanti akan ada UTS yaitu dengan ujian tulis. Kesembilan, pengembangan strategi pembelajaran. Saya rasa ini sudah kalian pelajari ya di semester 4 kemarin pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sudah dipelajari semua ini tentang strategi, model, dan lain sebagainya ini. Kemudian ada pengembangan alat evaluasi. Yang ke-11 ada merancang instrumen penilaian formatif, tes. Ke-12 ada non-tes. Yang ke-13 ini adalah merancang perencanaan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Nanti ini kita akan nyusun perangkat pembelajaran. Nah, penyusunan perangkat pembelajaran itu misalnya silabus, RPP, Prota, program semester,
promes, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang ke-14 adalah penyusunan perangkat. Nah, yang ke 13, 14, dan 15 ini penyusunan perangkatnya mungkin nanti akan ada laporan. Tugasnya itu laporan setiap minggunya sudah sampai mana tugas kalian dalam menyusun perangkat pembelajaran itu. Jadinya mungkin untuk yang ke 14 dan 15 itu murni kegiatan kalian adalah untuk menyusun perangkat pembelajaran. Yang ke-16 UAS sudah pasti. Nanti ini akan menjadi akhir dari kuliah kita. Nah, ini untuk penilaian dan penugasan. Kehadiran dan keaktifan. Kehadiran nanti kalian absen di LMS dan 15 menit untuk kehadirannya itu 15 menit pertama harus sudah mulai absen semua. Dari awal kuliah ya, 15 menit sudah absen semua. Dan keaktifan. Nah, keaktifan di sini adalah jelas keaktifan untuk mengumpulkan laporan, keaktifan di dalam ikut diskusi kelas. Nanti kita akan diskusi melalui kolom chat di LMS. Keaktifan bertanya ataupun keaktifan memberi jawaban dan lain sebagainya. Mungkin atau ada saran dari kelompok ini, kelompok itu, dan lain sebagainya. Kemudian tugas individu. Ini tugas individu kita ada resume. Mungkin analis artikel nggak perlu. Kita ini ada resume. Kemudian untuk tugas struktur ini ada video presentasi. Nah, tugas struktur ini untuk video presentasinya adalah nanti akan kita buatkan kelompok untuk presentasi. Atau nanti kita lihat dulu untuk itu untuk absensi mahasiswanya. Nanti kita lihat dulu siapa yang dapat jadwal untuk presentasi. Apakah perlu untuk berkelompok atau individu. Kemudian UTS, jelas UTS tes tulis, sedangkan UAS nanti mungkin menggunakan proyek ataupun tes tulis. Nanti tergantung kesepakatan di akhir. Kemudian peraturan kuliah. Nah, ini peraturan kuliahnya, di mana resume dikirimkan lewat GC dan LMS 3 hari sebelum hari kuliah dimulai. Misalnya nih, kalau misalnya kuliahnya hari Senin, berarti tugasnya itu dikirim hari Jumat sebelumnya, kan 3 hari sebelum kuliah dimulai. Kemudian video presentasi dikirimkan lewat GC, LMS, dan WA Group. Kalau GC ini wajib ya, meskipun sebenarnya tidak dipakai di fakultas untuk GC, tapi kalau di kuliah saya ini wajib untuk menggunakan GC. Kalau LMS kan memang kewajiban dari fakultas dan jurusan. Kalau GC itu adalah kewajiban dari saya. Dan WA Group, kenapa dikirim lewat WA Group? Supaya teman-temannya yang lain yang tidak presentasi bisa melihat hasil presentasi kalian di WA Group. Nah, ini bisa dikirim dalam bentuk link YouTube ataupun softfile video. Durasinya adalah 10 menit. Maksimal pengiriman sehari sebelum kuliah dimulai. Paham ya? Kuliah dilakukan lewat Gmeet. Nah, ini maksimal telah jam 15 menit setelah dimulai. Lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk. Meskipun diperkenankan masuk, dianggap tidak hadir. Nah, ini catat ya. Maksimal telatnya join 15 menit. Sama kayak yang daftar hadir untuk absen di LMS. Maksimalnya itu 15 menit waktunya. Kemudian diskusi kuliah dilakukan melalui kolom chat LMS. Nah, ini nanti kita akan melaksanakan diskusi setelah
menonton video presentasi, nanti akan ada diskusi untuk perkuliahan kita. Nah, diskusi ini nanti kita laksanakan di kolom chat LMS, di ruang chatnya. Kemudian jika ada izin tidak bisa menghadiri kuliah, maka izin lewat Kosma atau penanggung jawab mata kuliah ya. Nah, nanti Kosma atau penanggung jawab mata kuliah itu akan menyampaikan ke dosen pengampunya. Nah, apa sih desain pembelajaran itu? Desain pembelajaran itu ialah suatu sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini sebagai acuan kita nanti ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contohnya apa? Ini seperti RPP. Seperti perangkat pembelajaran, ada medianya, ada sintaks dari model-model pembelajaran yang akan kita laksanakan, nanti penyesuaiannya, ada tujuan pembelajaran kita. Nah, di situ acuan-acuannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini capaiannya yaitu mampu merencanakan atau mendesain pembelajaran biologi secara profesional dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis dan keilmuan biologi dan memanfaatkan ipteks guna meningkatkan prestasi atau menyelesaikan masalah pembelajaran biologi. Ini merupakan capaian pembelajaran kalian. Kemudian mampu merancang perangkat pembelajaran RPP, tentu ya ini dan instrumen penilaian biologi yang efektif dan inovatif, mengacu pada teori pembelajaran biologi dengan memanfaatkan ipteks pada jenjang pendidikan menengah. Nanti capaian kalian itu nanti akan mampu untuk membuat perangkat pembelajaran yang seperti Ibu contohkan tadi, kan ada RPP, ada Prota ataupun Promes, ada silabus dan lain sebagainya, karena nanti itu akan menjadi bekal kalian karena kalian kan juga yang pastinya kan calon guru biologi. Nanti untuk bekal kalian ketika melaksanakan PPL, nanti kan akan ada PPL. Terus ketika nanti sudah lulus atau mau membuat skripsi tentang pendidikan, karena nanti ini juga tetap akan kalian buat yang namanya perangkat pembelajaran seperti RPP ataupun instrumen penilaiannya. Nanti contoh membuat soalnya seperti apa, membuat angket dan lain sebagainya. Tetap yang harusnya yang efektif dan inovatif seperti apa. Dan paling utamanya itu adalah menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Nah, yang berlaku sekarang kan K13. Berarti nanti ketika membuat perangkat pembelajaran itu adalah menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di negara kita. Sudah jelas K13. Karena kebanyakan orang itu kadang kan di sekolah-sekolah itu masih menggunakan KTSP, padahal KTSP itu kan sudah lama. Tapi memang ada banyak alasan juga sih kenapa mereka itu menggunakan KTSP dan belum menggunakan K13. Nah, seperti itu. Nanti itu yang akan menjadi tugas kalian. Kemudian deskripsi mata kuliah di sini untuk desain pembelajaran itu adalah memahami konsep dan prinsip dalam desain pembelajaran. Kemudian ada menganalisis kebutuhan belajar. Nah, ini penting ini untuk menganalisis kebutuhan belajarnya. Kemudian menganalisis model-model desain pembelajaran, ya tentu. Kemudian ada pengembangan tujuan belajar. Nah, tujuan belajarnya seperti apa? Nah, nanti dikembangkan sesuai dengan keinginan dan menyesuaikan dengan kurikulum. Kemudian ada sumber dan media belajar. Nah, sumber dan media belajar, kemarin kan sudah belajar nih di mata kuliah media pembelajaran biologi. Nah, nanti bisa dimanfaatkan dari media belajar yang itu, kan sudah belajar kemarin. Kemudian ada alat evaluasi, merancang instrumen penilaian formatif biologi. Kemudian ada perencanaan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, ini perencanaan pembelajaran ini seperti membuat RPP dan lain sebagainya atau perangkat pembelajaran. Nah, ini adalah terakhir. Nanti setiap dari
kalian tolong untuk dipahami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom chat maupun di WA grup. Oke, terima kasih. Semoga barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.